Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trio Ubur-Ubur akan menjelaskan tugas yang diberikan kepada kita. Pertama-tama kita buka Excel dulu. Selanjutnya kita buka sheet baru dan kita rename atau kita klik dua, kita ketikkan akun. Setelahnya kita masukkan daftar akun, kode, nama akun, pos, saldo normal, saldo awal, debit dan kredit. Untuk menyatukan ini kita ada klik di sini Merge and Center. Untuk mewarnai background kita ada di sini. Untuk mempertebal mempertebal huruf kita bisa gunakan ini atau kita bisa Ctrl B. Selanjutnya kita masukkan kode-kode ini 1000 itu secara manual dengan ketikan. Selanjutnya ada nama akun, aktiva dan sebagainya sampai bawah juga sama diketikkan. Untuk pos juga sama, ada neraca. Untuk pos ini kita menuju ke data terus menuju ke data validasi, kita masuk ke list. Nah, untuk source-nya kita masukkan nrc titik koma lr, sehingga kita masukkan di sini bisa misalnya kita ketikkan nrc. Tuh, jika salah maka akan muncul error. Saya belum menjelaskan, sebentar. Data validasi. Untuk input message kita masukkan nama kita agar jelas siapa yang membuatnya. Selanjutnya ada untuk error, kita masukkan titelnya error message-nya silakan pilih salah satu. Jika sudah maka kita tinggal copy ke bawah. Gitu. Selanjutnya ini kita tinggal pilih saja neraca atau LR sesuai dengan akunnya. Untuk saldo normal sama seperti tadi, masuk ke data validasi, list, ya, untuk source-nya dr titik koma cr, untuk input message-nya tidak diisi, untuk error sama kayak tadi. Jadi tinggal dimasukkan saja sesuai saldo normal akunnya. Untuk di debit dan kredit tidak ada rumus. Selanjutnya di bawah ada balance. Ini rumusnya sum dari F6 sampai F43. Jika sudah, kita enter, kita copy tarik ke kanan. Jika sudah maka kita masuk ke view, grid line-nya kita off kan. Selanjutnya kita ini Ctrl Shift kanan untuk unhide. Nah, untuk teman-teman untuk menyembunyikan kolom di sebelahnya bisa Ctrl Shift kanan, pencet dulu ininya, Ctrl Shift kanan, klik kanan, hide, maka akan hilang. Yang bawah juga sama itu. Selanjutnya B sampai G ini kita namai tabel akun. Nah, di sini namanya tabel akun agar memudahkan kita untuk memasukkan rumus. Untuk di tabel B kita namai
kode akun. Selanjutnya kita buka sheet baru di jurnal. Seperti biasa kita isi nama perusahaan, form jurnal, periode, tanggal, ref, keterangan, kode, nama akun, debit dan kredit. Selanjutnya kita masuk ke kode. Kode ini sama ke data validasi. Kita masukkan sama dengan kode akun. Ini seperti yang sudah saya katakan tadi, yang dinamai kode akun akan memudahkan. Jadi selanjutnya kita masuk ke nama akun, memasukkan rumus. Rumusnya adalah if error garis kurung buka if kurung buka J7 sama dengan 0, maka akan kosong. Jika tidak atau jika terisi, maka melihat VLOOKUP J7 ini disamakan ke tabel akun. Jadi yang dilihatnya itu kolom nomor 2, jika tidak maka 0. Garis kurung tutup 2 kali, titik koma, masukkan akun yang benar menggunakan tanda kutip. Jika sudah, maka kita ke kode bantu. Kita masuk ke rumus if kurung buka J7 sama dengan filter. J7 sama dengan filter. J7 sama dengan filter, titik koma J7 atau titik koma kutip 2 kali atau kosong. Selanjutnya kita ke sheet baru. Ini sheet yang kedua ini dinamain jurnal ya. Untuk yang kedua, sheet buku besar. Sebentar, kita sheet beri nama buku besar. Selanjutnya kita isi seperti nama perusahaan, namanya buku besar, periode, nomor, tanggal, ref, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Selanjutnya ini keterangan ada saldo awal. Ini kita ketikkan 1. Terus kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah if S9 sama dengan 0, maka 0. Jika ada, maka D9 tambah 1. Selanjutnya pilih akun, kita ketikkan pilih akun. Selanjutnya ini sebentar kita warna itu. Nah, ini ke data validasi. Data validasi sama dengan kode akun. Selanjutnya beri nama filter untuk L ini. Beri nama filter untuk L3. Selanjutnya ada akun buku besar. Nah, ini akun buku besar. Kita
masukkan rumus agar jika di sini ganti maka di sini juga akan ganti. Rumusnya adalah if filter sama dengan kosong, maka pilih akun. Jika terisi, maka akan melihat tabel tabel akun di tabel atau baris di kolom kedua. Maka bisa dilihat jika ini berganti, maka akan berganti juga. Selanjutnya kita balik ke jurnal, kita masuk ke kode bantu 2. Kode bantu 2 kita masukkan rumus if kurung buka or kurung buka E7 sama dengan 0, maka E7 ini logikanya kan or pakai or, jadi logikanya bisa 2. Terus kurung tutup titik koma 0 titik koma count if E7 dan E7. Ini untuk mengabsolutkan. Kita jika di komputer F4, kalau di laptop pencet Fn terus F4, kita enter, kita copy ke bawah aja. Selanjutnya untuk kolom ini kita namain jurnal debit. Untuk kolom M kita namain jurnal kredit. Selanjutnya kita kesini lagi, ini kita masukin rumus if M3 sama dengan DR, maka J6 tambah H8 kurangi I8 dalam titik koma J6, jika tidak J6 tambah I8 kurangi H8. Untuk ini sama dengan M4, ini N4. Selanjutnya ada memasukkan rumus di debit. If kurung buka E9 sama dengan 0, maka 0. Atau jika tidak, maka VLOOKUP ke D9 dan filter ke jurnal di D sampai M. Untuk mengabsolutkan kita F4, enter. Untuk kredit masih sama kayak tadi, bisa langsung di copy tinggal ganti ininya jadi 10. Jika sudah, maka kita ke saldo. Rumusnya if M3 tinggal yang tadi, tinggal copy ke bawah ini. Oh, ininya beda, ini ngambil yang J6, kalau ini ngambil yang J8 yang di atasnya. Ini juga tinggal copy ke bawah gitu. Selanjutnya ke jurnal, masukin kita ini ke enter, ini ke input jurnal.
Untuk ininya mah bebas aja, kita pakai jurnalnya kayak gini. Nah ini misalnya kita tuh, jadi jika kita merubah ini maka akan berubah si nama akunnya otomatis. Selanjutnya kita ke buku besar, ke tanggal, kita masukkan rumusnya adalah if error kurung buka if kurung buka filter sama dengan 0 maka 0. Jika ada isinya maka VLOOKUP ke D9 dan filter ke jurnal, tabel atau baris keempat. Jika tidak, kosong. Enter. Bisa di copy tarik sampai ke bawah. Selanjutnya di referensi kita masukin rumus if S9 sama dengan kosong maka kosong. Jika tidak, kita lihat tabel D9 sama dan filter ke jurnal di baris kelima. Kita enter, copy tarik. Selanjutnya di keterangan kita juga masukin rumus. Kita bisa copy aja atau A atau C, tapi ininya pakai yang 6. Itu bisa langsung di copy tarik ke bawah. Selanjutnya debit tadi udah dijelasin, kredit udah dijelasin. Selanjutnya saldo udah dijelasin. Ini untuk apa? Jika teman-teman ingin menambah kolom maka pilih aja ini, klik kanan, insert gitu. Filter, ini kita ketikkan filter langsung ke data ini, ke filter ini. Selanjutnya bawahnya kita ketikkan 1. Selanjutnya ada di bawahnya kita masukkan rumus sama dengan if S9 sama dengan 0 maka 0. Jika tidak maka 1. Kita bisa copy tarik ke bawah. Selanjutnya kita masuk ini filter, klik 1 aja. Oke, maka yang muncul hanya yang ada ininya. Ini kita balikin lagi. Nah gitu teman-teman, jadi kita misal ganti ininya ke 1120, kita filter lagi, ini refresh tuh. Jadi otomatis ngelink dari jurnal ke buku besar. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut membahas aplikasi Excel akuntansi. Untuk sekarang kita akan membuat neraca lajur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh tabel yang sudah kita buat. Untuk karena itu, teman-teman untuk membuat neraca lajur, teman-teman harus membuat tabel terlebih dahulu seperti yang ada di layar ini. Dari kolom kode, nama akun, saldo normal, posisi, lalu ada kolom saldo awal, lalu ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, hingga kolom neraca. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk namain
tabelnya sesuai dengan nama perusahaan, lalu judulnya itu apa, yaitu neraca lajur, lalu periode akuntansi yang sedang dibuat. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membahas untuk mengisi data-data yang ada di kolom ini. Nah, teman-teman, di paling kiri ini ada kolom kode. Kolom kode ini sudah kita buat di lembar akun di pembahasan sebelumnya. Nah, teman-teman di sini bisa langsung aja copy kode yang ada di lembar akun, lalu teman-teman paste dan masukkan ke kolom kode yang ada di neraca lajur. Nah, untuk nama akun, saldo normal, dan posisi ini kita menggunakan formula atau rumus Excel yang sama. Kita menggunakan rumus if dan VLOOKUP. Nah, di sini di formula bar kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada contoh rumusnya, yaitu sama dengan, lalu menggunakan rumus if, lalu kita buka kurung, klik kurung buka, kemudian kita pilih kotak mana yang akan kita cari datanya. Di sini kan kita mencari kode akun 1000 dengan kotak B8. Nah, nanti teman-teman langsung aja klik kotaknya, nanti langsung otomatis masuk ke formula barnya. Lalu nanti klik sama dengan, lalu tanda petik 2 kali ini merupakan tanda yang mengisyaratkan bahwa kode atau kotak tersebut tidak memiliki nilai khusus atau 0. Lalu kemudian ini ada pembatas yaitu titik koma, lalu tanda petik 2 kali, lalu titik koma, lalu kita masukkan rumus VLOOKUP, yang mana VLOOKUP ini kita akan mencari data mana yang akan kita ambil atau kita gunakan untuk mengisi kolom yang atau kotak yang emang sedang kita isi. Nah, VLOOKUP, lalu kita kurung buka lagi, kemudian kita pilih kotak mana yang kita cari. Di sini kita balik lagi kode 100 dengan kotak B8. Nah, lalu di sini ada pembatas titik koma lagi. Yang kemudian ada T akun. T akun merupakan tabel akun atau lembar akun atau tabel akun dari lembar akun ini yang sudah kita buat, yang mana itu sudah kita formulasikan menjadi data. Nah, untuk kemudian di sini ada pembatas lagi, lalu 2 ini merupakan kolom berapa dari data yang kita ambil untuk mengisi nama akun ini. Nah, kalau kita lihat di tabel akun, nama akun itu ada di kolom 2. Maka kita masukkan nomor 2 ke dalam formula bar ini. Lalu ada tanda pembatas lagi, titik koma, kemudian 0, yang mana ini mengindikasikan bahwa jika formula atau yang kita isi salah, ini maka akan dikosongkan atau dinolkan. Nah, jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Nanti setelah masuk nih, muncul nama akun pertama yang berarti itu sudah benar, teman-teman langsung aja copy paste rumusnya ke bawah, dan itu akan secara otomatis terisi sesuai dengan kode akun yang ada di sampingnya. Begitu pula dengan saldo normal dan posisi. Perbedaannya hanya ada di kolom berapa yang kita akan ambil datanya. Kalau saldo normal itu kan ada di kolom nomor 4. Berarti kita isi juga, kita rubah di sininya nomor 4. Begitu pula dengan posisi. Posisi juga sama, kita rubah nomornya. Nah, rumus ini juga berlaku di kolom atau tabel saldo awal. Jadi kita masih menggunakan rumus yang sama teman-teman. Kita pakai rumus if dan VLOOKUP. Lagi-lagi perbedaannya itu hanya di kolom berapa yang akan kita ambil datanya. Nah, kalau kita lihat di lembar akun atau di tabel akun, debit saldo awal itu udah di kolom nomor 5 dan kreditnya di kolom nomor 6. Berarti kita tinggal copy paste rumusnya, lalu kita rubah di kolom nomor yang akan kita ambil di posisi debit dan kreditnya. Lalu kita copy paste ke bawah dan nanti akan muncul saldo awal sesuai dengan yang ada di lembar atau tabel akun. Oke teman-teman, untuk mengisi kolom selanjutnya, neraca saldo dan penyesuaian, di sini kita membutuhkan 2 kolom tambahan untuk membantu mengisi kolom neraca saldo dan penyesuaian. Jadi kolom bantuan ini nanti akan diisi dengan data-data kode bantu yang akan membantu kita untuk mengisi neraca saldo dan penyesuaian. Nah, untuk mengisi data dari kolom tambahan ini atau kolom bantuan ini, kita lihat ke jurnal dulu teman-teman. Di sini saya sudah buatkan kode bantu penyesuaian dan kode bantu 2 atau kode bantu neraca saldo. Nah,
kode bantu ini teman-teman bisa buat dari jurnal yang udah teman-teman buat. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan rumus atau formula if. Nah, di sini ada ya teman-teman udah ada rumusnya di formula bar, sama dengan if kurung buka left atau kiri dari lalu kurung buka lagi dari kolom H7 ya, jika H7 lalu pembatas, kemudian di sini ada angka 3. Angka 3 ini dimasukkan dari isi dari H7 itu kita ambil 3 dari kiri. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ada JP strip. Nah, JP strip ini merupakan 3 data dari H7. Nah, left ini menunjukkan kiri, yang artinya kita mengambil 3 data dari kiri yang ada di data H7. Lalu kita lanjut ke rumusnya lagi. Di sini ada kurang tutup, lalu sama dengan, lalu kita masukkan teksnya itu seperti apa. Teksnya adalah JP strip ya. Nah, kenapa JP strip? JP strip itu apa? JP strip itu merupakan jurnal penyesuaian. Nah, lalu tanda petik lagi, lalu pembatas, kemudian kita masukkan kode akun. Lalu beri pembatas lagi, lalu kemudian tanda petik 2 kali untuk menandakan jika salah itu kosong. Nah, makanya teman-teman bisa dilihat ya di sini, ini kosong. Kenapa di sini kosong? Karena jurnal yang termasuk ke dalam jurnal penyesuaian itu yang ada JP stripnya teman-teman. Dan di jurnal ini, transaksi ini itu tidak ada tanda atau teks JP stripnya, sehingga di sini di kode bantunya tidak muncul. Nah, setelah rumusnya teman-teman buat, lalu teman-teman tinggal copy paste aja ke bawah. Nah, nanti Excel akan otomatis nih memperlihatkan kode bantu penyesuaian sesuai dengan kode akun yang memang transaksi tersebut itu termasuk ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, di sini kan masuk nih ya, jurnal ada kode bantu penyesuaiannya muncul. Kenapa? Karena memang dia sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat, yang mana ada teks JP strip atau jurnal penyesuaian. Lalu di sini kode bantu penyesuaian sudah kita buat. Nah, di sini kita buat kode bantu neraca saldo. Nah, untuk membuat kode bantu neraca saldo, rumusnya itu kita sama menggunakan if juga. Nah, di sini if kurung buka C7, yaitu ini kode bantu penyesuaian. Nah, ini tanda ini merupakan tanda tidak sama dengan. Tidak sama dengan, lalu tanda petik 2 kali yaitu kosong atau 0, lalu membatas, lalu tanda petik 2 kali, lalu di sini ada J7 atau kode akun. Nah, tanda petik 2 kali ini menandakan jika C7 tidak sama dengan 000 atau 000, maka berarti dia masuk ke dalam kode bantu neraca saldo. Nah, makanya di sini di kode bantu penyesuaian itu 0, tapi muncul di kode bantu neraca saldo karena dia dimasukkan ke dalam kode bantu neraca saldo. Nah, nanti tinggal teman-teman copy ke bawah, nanti akan muncul semua kode bantu neraca saldo sesuai dengan jurnal yang sudah kita buat. Nah, yang 00 ini kita abaikan aja ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke neraca lajurnya, untuk lebih memudahkan lagi, di sini kita rubah namanya menjadi KBNS. Karena di sini kan kita membuat kode bantu untuk neraca saldo. Lalu di kolom ini kita namanya dengan KBPNY karena memang ini kode bantu untuk penyesuaian. Kemudian di sini juga kita buat dengan nama J debit dan J kredit untuk lebih mudah kita mengisi neraca lajur. Nah, oke, lanjut ke kolom bantuan yang ada di neraca lajur. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan rumus sum if. Sum if itu ada range kriteria. Nah, di sini di formula bar kita lihat rumusnya sum if sama dengan sum if lalu kurung buka, kemudian kita masukkan range yaitu KBNS karena di sini kita akan mengisi untuk neraca saldo terlebih dahulu. Lalu pilih
kode akun berapa yang akan kita isi. Kemudian masukkan saldo normalnya ada di mana, yaitu di JDebit. Nah, nanti setelah rumusnya selesai, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal copy paste ke bawah sesuai dengan akun yang ada. Nanti akan muncul sesuai dengan rumus yang sudah kita buat. Nah, rumus ini juga sama berlaku di kolom bantuan di posisi kredit. Bedanya itu kita rubah aja dari JDebit ke JKredit. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk mengisi kolom neraca saldo. Nah, kolom neraca saldo ini kita pakai rumus if ya teman-teman. Nah, penalarannya itu seperti kita mengisi pada manual. Jadi di sini kita menggunakan rumus if. Kita lihat di formula bar, rumus if lalu sama dengan D8 atau saldo normalnya D8, lalu kita sama dengan teksnya adalah DR atau debit. Lalu kemudian kita masukkan apa saja yang diperhitungkan. Yang pertama itu F8 ditambah H8, kemudian dikurangi G8 dan I8. Karena seperti biasa untuk neraca saldo pastinya debit ditambah debit, kemudian dikurangi kredit dan kredit. Nah, lalu di belakangnya kita masukkan sebaliknya. Jika salah, maka di-nolkan atau dikosongkan. Nah, ini seperti ini sudah muncul. Nanti ketika rumusnya sudah jadi, teman-teman tinggal copy paste ke bawah. Nanti akan otomatis dengan Excel akan muncul semuanya sesuai dengan perhitungannya. Lalu kemudian di posisi kredit itu juga sama caranya. Kita masukkan saja, hanya saja bedanya di sini teksnya kita rubah menjadi kredit karena memang posisinya kan di kredit. Lalu kita masukkan apa saja yang diperhitungkan dari kredit tambah kredit, lalu kemudian dikurangi debit dengan debit. Lalu kita copy paste ke bawah, nanti akan muncul hasilnya secara otomatis. Untuk kemudian di sini kan ada total. Nah, untuk total kita menggunakan rumus sum. Nah, nanti dari sum kita langsung aja blok ini dari atas, dari akun pertama hingga akun terakhir, kemudian sama dengan nanti akan muncul secara otomatis. Nanti Excel akan ngitung otomatis total dari kolom debit, kredit, neraca saldo yang sudah kita buat. Nah, nanti kan kelihatan sudah balance atau belum. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk kolom penyesuaian, ini caranya atau rumusnya itu sama seperti kita mengisi kolom bantuan untuk neraca saldo, teman-teman. Perbedaannya di sini kita menggunakan range dari KBPNY atau kode bantuan penyesuaian. Nah, itu saja perbedaannya, teman-teman. Nah, nanti udah teman-teman masukin rumusnya, formulanya, ya kan? Teman-teman tinggal copy yang udah kita isi dari kolom bantuan, yang kita ganti dari KBNS ke KBPNY, kemudian teman-teman copy paste ke bawah. Lalu untuk di kreditnya sama, bedanya hanya di ininya saja, di kriterianya, jadi debit atau J kredit. Nah, untuk totalnya sendiri sama, kita masih menggunakan rumus sum. Nanti teman-teman tinggal blok dari atas ke bawah. Gitu. Lalu untuk kolom neraca saldo setelah disesuaikan, ini juga caranya sama teman-teman, seperti teman-teman tadi mengisi neraca saldo. Jadi nanti teman-teman di sini akan menggunakan rumus if seperti yang ada di formula bar nih ya. Jadi kita nanti masukkan saldo normalnya itu ada di kotak berapa, di D8, lalu sama dengan apa di DR atau debit. Karena memang kita sudah mengisi kolom debit, jadi sesuai dengan kolomnya teman-teman. Misalkan kolomnya debit, berarti kita beri teks debit atau DR kalau yang kita buat DR. Nah, nanti perhitungannya ya tinggal dari neraca saldo dan kolom penyesuaian sudah kita buat. Debit tambah debit, kemudian kredit dikurangi kredit. Lalu kita berikan indikasi jika sebaliknya atau salah, berarti di nol atau dikosongkan. Nah, nanti setelah rumusnya dibuat, teman-teman tinggal copy paste ke bawah. Di kredit juga sama. Bedanya teman-teman rubah teksnya itu sesuai dengan kolomnya. Karena kredit, jadi teman-teman rubah teksnya di CR. Nanti tinggal copy paste ke bawah semua rumusnya, lalu teman-teman sum lagi untuk menghitung totalnya. Lihat nih, apakah sudah balance? Jika sudah balance kan berarti apa yang sudah kita buat itu sudah benar secara ilmu akuntansi.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke kolom laba rugi. Kolom laba rugi juga kita sama, masih menggunakan rumus if. Hanya saja perbedaannya di sini kita menggunakan range untuk kolom posisi, yaitu kolom posisi yang berisikan mana masuknya ke neraca kah atau ke laba rugi. Karena nanti kan kita setelah laba rugi kita akan membuat kolom neraca. Nah, nanti di sini kita masukkan, karena di sini kan kita masukkan rumus di kotak P8. Nah, di sini formula barnya jelas ya. Di sini kita pakai rumus if, lalu kita pilih R8 posisi. Kalau ini posisi A8, di sini neraca, tapi kita masukkan sama dengan untuk teksnya yaitu LR atau laba rugi. Nah, N8 ini kita ambil dari neraca saldo yang sudah kita buat di kolom sebelumnya. Nah, jika salah atau sebaliknya itu berarti 0 atau 0. Jadi nanti yang muncul di sini itu hanya akun-akun yang memang posisinya itu merupakan LR atau laba rugi. Yang neraca itu tidak akan muncul. Makanya di sini setelah rumusnya selesai dibuat, banyak banget yang kosong, karena memang kalau kita lihat di posisinya ini itu transaksi untuk laporan neraca atau kolom neraca, bukan laba rugi. Nah, jadi nanti setelah rumusnya kita buat, kita tinggal copy paste ke bawah kayak biasa. Lalu sama ini juga untuk kredit, kita juga buat rumus yang sama. Perbedaannya di sini kita menggunakan data dari kredit yang sudah kita buat di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, rumusnya sama, tinggal copy paste ke bawah. Lalu untuk ngitung totalnya juga sama, kita menggunakan rumus sum. Lalu setelah itu cara yang tadi juga sama. Cara untuk mengisi kolom laba rugi kita juga sama gunakan di kolom neraca. Perbedaannya teman-teman, tadi kan kalau di laporan laba rugi teks kata kuncinya itu LR atau laba rugi. Nah, di sini kita rubah jadi NRC atau neraca. Nah, untuk kriterianya sama ya teman-teman, kita ambil dari data N8 kolom debit neraca saldo setelah disesuaikan. Nanti tinggal kita copy paste ke bawah, kreditnya juga sama, untuk hitung totalnya juga sama, kita menggunakan rumus sum. Nah, lalu untuk menghitung ini kita menggunakan rumus if juga teman-teman. Jadi di sini if jika P46 atau total debit laporan laba rugi itu lebih besar daripada kreditnya, maka P46 dikurangi Q46. Nah, begitu pula di kredit. Jika Q46 itu lebih besar daripada P46, maka Q46 dikurangi P46. Nah, pastikan jika sebaliknya atau jika salah, kita beri indikasi untuk dinolkan atau dikosongkan. Nah, untuk yang di sini kita tinggal pindahin aja dari kolom laba rugi yang udah kita buat, teman-teman. Nah, ini kita tinggal jumlahin aja antara total neraca dengan ini. Ini juga sama. Nah, di sini kan ada tulisan laba. Nah, di sini kita menggunakan rumus Excel, teman-teman. Jadi nggak kita secara otomatis buat ya. Jadi misalkan nanti setidaknya nanti ada perubahan atau memang ada sesuatu yang dirubah dalam neraca lajur ini, jadi penentuan laba rugi ini masih terkomputerisasi oleh Excel gitu. Nah, di sini kita juga menggunakan rumus if. Nah, di formula bar kita lihat ya teman-teman, if P47 jika P47 itu lebih besar daripada 0, maka rugi. Tahu nih P47 ini ya teman-teman. Jika P47 itu lebih besar daripada 0, maka akan muncul teks rugi. Nah, untuk lebih spesifik dan lebih presisi atau lebih pasti akurat jawabannya, kita tambahkan lagi di sini logika tambahan, yaitu masih dengan rumus if namun ada tambahan n. Jadi jika dan P47 sama dengan 0 lalu Q47 sama dengan 0, maka akan muncul teks strip saja. Atau jika sebaliknya, maka laba.
Nah, di sini muncul laba. Karena apa? Karena di sini ya sudah kita lihat ya, P47 itu tidak lebih besar dari 0. Lalu juga P47 itu sama dengan 0. Yang berarti laba. Nah, jadi teman-teman untuk neraca lajur kita cukupkan sampai sekian. Nanti kita akan bahas kembali neraca dan laporan laba rugi. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai cara membuat neraca. Nah, pasti awal-awalnya kita buat tabelnya dulu ya teman-teman. Jadi dari nama perusahaan, lalu judul tabelnya apa, kemudian periode akuntansi yang berjalannya apa. Nah, lalu untuk kolom-kolom atau tabel dari neraca itu kan ada kode, nama akun, saldo, lalu total. Nah, ini saldo normal, debit, kredit itu merupakan kolom tambahan atau kolom bantuan untuk kita mengisi kolom saldo ini teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari ngebahas bagaimana cara kita mengisi kolom kode. Nah, untuk mengisi kolom kode, jadi teman-teman klik sama dengan. Lalu setelah teman-teman klik sama dengan, teman-teman buka nih lembar neraca lajur. Nah, setelah dibuka, teman-teman klik kotak kode akunnya. Nih, jadi nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Tanda petik neraca lajur, tanda petik, lalu absolut B8. Nah, nanti ke bawahnya teman-teman tinggal copy paste aja. Ya, nanti teman-teman tinggal copy paste. Nanti akan muncul deh kode akun yang ada dari neraca lajur dan pindah ke lembar neraca ini. Nah, ini juga sama untuk nama akunnya. Nah, di nama akun ini juga sama teman-teman. Caranya seperti tadi. Bedanya kalau kita kan sekarang cari nama akun ya, tadi kode akun. Jadi setelah teman-teman buka lembar neraca lajur, nah nanti teman-teman pilih data nama akunnya itu sendiri. Nah, setelah nanti teman-teman pilih, nanti akan muncul langsung di sini. Nanti teman-teman langsung copy paste ke bawah aja. Nah, teman-teman pastiin ya copy pastenya sesuai dengan kebutuhan yang emang kita butuhinnya aja. Dari aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, dan total ekuitasnya juga. Nah, setelah teman-teman mengisi akun-akun yang sesuai atau yang dibutuhkan untuk membuat laporan neraca ini, sekarang kita mengisi kolom saldo normal, kolom debit, dan juga kolom kredit. Ini merupakan kolom bantuan ya teman-teman, ini kolom tambahan. Jadi nanti misalkan sudah jadi, teman-teman tinggal perkecil seperti ini. Jadi nanti akan hanya muncul saldo, total, dan seperti ini aja. Nah, jadi nih bagaimana sih cara kita ngisi saldo normal di kolom bantuan ini? Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di rumus VLOOKUP ini teman-teman klik dulu nih kode akunnya B7. Jadi nanti yang muncul di saldo normal ini memang yang sesuai hanya dengan kode-kode akun yang kita tentukan aja. Kan memang kalau kita lihat dari tabel akun ini kan banyak sekali kan akun-akunnya, tapi nggak semuanya juga dibutuhkan. Jadi setelah kita masuk ke rumus VLOOKUP, kita klik kode akun yang kita mau cari, saldo normal ya. Lalu setelah itu kita buka lembar akun. Nah, setelah itu teman-teman blok nih dari kode saldo normal, kode hingga kolom saldo normal. Teman-teman blok semua. Nah, nanti kan setelah diblok ini akan terlihat ada 4 kolom yang terblok ya teman-teman. Nah, kolom ini nanti teman-teman beri nama menjadi akun. Nih, teman-teman ganti namanya jadi akun. Nah, setelah itu nanti akan muncul range apa saja dari kolom berapa hingga berapa itu diambil datanya atau masuk ke dalam akun tersebut. Nah, nanti kita absolutkan saja teman-teman. Jadi tanda SS ini itu SS ini merupakan absolut dari data yang memang kita ambil. Nah, lalu kolom berapa yang kita butuhkan untuk mengisi kolom saldo normal ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kolom saldo normal itu ada di posisi keempat. Berarti kita masukkan kolom ke nomor kolom nomor 4. Lalu jika salah, kita kosongkan. Nah, nanti
Setelah rumusnya berhasil, teman-teman copy paste ke bawah, dan ya nanti akan secara otomatis muncul sesuai dengan posisi atau. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut bagaimana caranya mengisi kolom bantuan untuk debit dan kredit. Nah, di sini kita masih sama menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sebenarnya caranya sama ya teman-teman, seperti kita mengisi kolom saldo normal. Bedanya kali ini kita menggunakan lembar neraca lajur. Kalau tadi kan kita menggunakan lembar akun ya yang sudah kita buat. Nah, jadi kita masukkan dulu rumus VLOOKUP. Setelah itu kita klik kode akun atau kotak yang kita memang ingin cari. Debitnya itu ada berapa. Di sini kan di kotak debit pertama itu di B7 ya, berarti kita langsung klik B7. Nah, untuk kemudian kita buka lembar neraca lajur. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman masukin ke rumusnya, teman-teman blok dulu nih semua yang kolom neraca lajur yang tabel neraca lajur yang teman-teman buat. Nah, nanti teman-teman pastiin tabel ini udah punya nama, neraca lajur. Nah, di sini kita namain neraca lajur ya, sesuai dengan namanya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan tabel neraca lajur untuk mengambil data yang kita butuhkan untuk mengisi kolom bantuan debit ini, teman-teman. Nah, nanti udah keambil nih neraca lajur. Nah, setelah itu kita tinggal pilih aja kolom berapa yang akan kita ambil datanya. Nah, di sini kan ada 18 kolom ya, dari 1 hingga sini 18 kolom. Nah, ini adalah kolom ke-17. Jadi kita akan ambil dari data sini, teman-teman. Nah, setelah diambil, kita klik kolom nomor 17, lalu kita masukkan indikasi jika sebaliknya. Jika salah, 0 atau kosong. Nah, nanti setelah rumusnya selesai, teman-teman nge-copy paste ke bawah, dan nanti akan muncul secara otomatis. Nah, ini pun sama berlaku dengan kolom bantuan kredit, teman-teman. Nanti setelah teman-teman udah buat nih debitnya, tinggal teman-teman nge-copy paste aja rumusnya. Lalu teman-teman rubah aja kolom berapa data yang akan kita ambil. Kalau tadi kan di debit 17 ya, berarti kreditnya ada di 18. Nah, nanti setelah itu tinggal copy paste ke bawah, dan nanti akan muncul data-data seperti tabel yang ada di sini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita mengisi kolom saldo ini. Nah, ini kan kolom bantuan sudah kita buat ya teman-teman. Nah, ini sama seperti perhitungan di tabel neraca lajur. Jadi kita akan menggunakan rumus if. Nah, if atau jika D7 yaitu sama dengan debit atau DR, pastikan teman-teman untuk menulis teks itu pasti tanda petik, diawali dengan tanda petik lalu diakhiri juga dengan tanda petik. Jika benar, maka debit dikurangi kredit. Namun jika salah, kredit dikurangi debit. Nah, karena kan saldo normalnya debit, jadi pasti harus E7 atau F7. Jika salah, maka F7 dikurangi E7 atau kredit dikurangi debit. Nah, setelah rumusnya berhasil teman-teman buat, teman-teman tinggal copy paste aja nih. Nah, nanti copy paste ke bawah, nanti saldo akan muncul semua. Nah, setelah itu biar lebih ramping ya teman-teman, teman-teman dari ini tinggal teman-teman blok, lalu teman-teman grup aja. Nah, nanti kalau udah di grup bisa kayak gini, jadi biar rapih kelihatannya ya teman-teman. Nah, nanti setelah itu kita buat dulu total dari aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva, total kewajiban, dan total ekuitas. Lalu yang terakhir total kewajiban dan ekuitas. Ya. Tadi saya hampir lupa untuk menjelaskan ini. Jadi setelah teman-teman masukkan kode akun dan nama akunnya, nanti udah dimasukin nih saldo-saldonya dan sebagainya. Nanti teman-teman tinggal insert aja. Nanti teman-teman insert, kalau teman-teman tulis lagi total aktiva lancar, begitu pula dengan ini total aktiva tetap, total aktiva, total kewajiban, hingga total kewajiban dan ekuitas. Nah, karena ini total, berarti kita kan akan menghitung semua saldo yang semua nominal atau saldo yang ada di aktiva lancar. Nah, untuk menghitung total itu kita menggunakan rumus sum. Jadi kita klik sama dengan sum, lalu kita tinggal blok aja data yang ada di sini. Nah, ini juga berlaku di total aktiva tetap. Nah, untuk total aktiva kita tinggal tambahin aja total aktiva lancar dan total aktiva tetapnya. Total kewajiban juga sama teman-teman, pakai rumus sum. Ekuitas juga sama, pakai rumus sum.
Nah, untuk total kewajiban dan ekuitas, ya kita tinggal tambahin aja total kewajiban dan total ekuitasnya. Nah, jadi untuk seperti itu proses aplikasi Excel akuntansi untuk laporan neraca. Nanti kita akan lanjut untuk membahas mengenai laporan laba rugi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas untuk membuat laporan laba rugi. Nah, sama seperti laporan neraca, kita pasti harus diawali dengan membuat tabel dulu teman-teman. Nah, dimulai dari judul, nama perusahaan, hingga periode akuntansi. Dan kemudian kolom-kolom yang kita butuhkan, dari kode, nama akun, saldo, dan total saldonya. Nah, karena kita menggunakan Excel, maka di sini kita membutuhkan kolom bantuan untuk menghitung saldo dan total saldonya. Jadi di sini kita akan menambahkan 3 kolom, yaitu saldo normal, debit, dan kredit. Yang mana 3 kolom ini merupakan kolom bantuan yang akan mempermudah kita untuk menghitung atau membuat laporan laba rugi di Excel. Nah, sebenarnya membuat laporan laba rugi ini caranya sama teman-teman seperti membuat laporan neraca yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Jadi, untuk mengisi kolom kode, teman-teman tinggal buka lembar neraca lajur. Setelah itu, teman-teman tinggal cari aja nih kode akun atau akun mana sih yang masuk ke dalam laporan laba rugi ya. Kan dari awal di akun kita memang sudah buat posisi ya, dari ada yang neraca dan ada yang laba rugi. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal klik aja nih yang termasuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, nanti akan muncul di lembar laba ruginya teman-teman. Nah, nanti setelah jadi seperti ini, teman-teman tinggal copy paste ke bawah. Nanti akan muncul semua ke bawah. Jadi ini kode-kode akunnya udah muncul. Nah, ini juga berlaku di nama akun, sama aja seperti cari kode. Jadi kita tinggal buka lembar neraca lajur, lalu kita klik mana sih nama akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, setelah itu nanti akan muncul di lembar laporan laba rugi seperti ini. Jadi setelah itu nanti teman-teman tinggal copy paste ke bawah dan nanti akan muncul seperti yang teman-teman lihat di tabel laporan laba rugi yang kita buat ini. Nah, teman-teman pastiin ya, semua nama akun atau kode akun yang memang teman-teman buat di laporan laba rugi itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan atau yang dibutuhkan dalam membuat laporan laba rugi. Jangan sampai yang neraca masuk ke laporan laba rugi kan. Oke, nah setelah itu gimana cara kita mengisi kolom bantuan? Jadi saldo normal, debit, dan kredit. Nah, kita saldo normal dulu deh. Nah, di saldo normal kita pakai rumus VLOOKUP. Kita lihat di formula bar ya. Jadi sama dengan VLOOKUP, yaitu B7. Kenapa B7? Karena memang kita cari data saldo normal untuk kode B7 ya. Nah, kita menggunakan lembar kerja akun. Nah, di lembar akun ini kita tinggal lihat nih, mana sih yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, ternyata ada di pendapatan dengan kode akun 400 ya. Nah, sebelumnya tabel akun ini sudah dinamai dengan T_akun. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin aja rumusnya di sini. Kan ini udah klik ya B7 atau kotak kode 400 B7, kotak B7. Nah, T_akun ini merupakan data mana atau kriteria yang range yang mana yang teman-teman akan ambil. Nah, tadi kan lembar akun ini tabelnya sudah kita namai dengan T_akun. Nah, jadi teman-teman tinggal klik atau tulis T_akun, lalu teman-teman pilih kolom nomor berapa yang datanya teman-teman butuhkan. Kalau kita lihat ya di sini saldo normal itu tadi kolom nomor 4, berarti kita tulis aja kolom nomor 4. Namun jika sebaliknya, jika salah, kita analkan. Nah, nanti setelah itu akan muncul saldo normalnya sesuai dengan kode dan nama akunnya. Nanti teman-teman tinggal copy paste ke bawah. Kayak gitu. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut nih untuk mengisi kolom bantuan debit dan kredit. Ini sebenarnya caranya sama aja teman-teman seperti mengisi kolom saldo normal. Bedanya di sini kita mengganti T_akun dengan neraca lajur. Kenapa? Karena memang kita akan mengambil data dari tabel neraca lajur yang udah kita buat di lembar neraca lajur. Jadi kita pakai rumus VLOOKUP teman-teman. Rumus VLOOKUP, lalu kita klik kotak yang memang kita cari.
saldo debitnya. Setelah itu kita tulis neraca lajur, karena tabel neraca lajur sudah kita buat ya, sudah kita namain menjadi neraca lajur, jadi nanti akan muncul langsung otomatis. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih aja kolom nomor berapa yang teman-teman butuhin untuk ngisi laporan laba rugi nih. Nah, nih ya, kita lihat di sini ada di kolom nomor 15. Berarti kita masukkan kolom nomor 15. Jadi jika benar kita ambil dari kolom 15, tapi jika salah kita kosongkan. Nah, dah teman-teman. Kalau udah rumus sudah kejadian dia bakal muncul kan strip, karena ini kan kosong ya. Kita lihat di neraca lajur juga kosong di debit, bukan di debit tapi ada di kredit. Nah, jadi nanti kita tinggal drag ke bawah, kita copy paste ke bawah, nanti akan muncul. Begitu pula dengan di kolom bantuan kredit, ini juga sama teman-teman. Hanya saja kita rubah kolom nomor berapa data yang kita ambil. Tadi kan di debit 15 ya, berarti di kredit di sebelahnya, sebelah kanannya berarti ada di 16. Oke, nanti setelah itu teman-teman tinggal copy paste ke bawah kayak biasa. Nah, untuk menghitung saldo itu sama seperti laporan neraca yang udah kita buat atau kita bahas sebelumnya. Jadi kita di sini menggunakan rumus if. Nah, if jika D7 yaitu saldo nomor D7 yaitu sama dengan kredit ya. Jika benar maka kredit dikurangi debit atau F7 dikurangi E7. Namun jika salah maka E7 dikurangi F7 atau debit dikurangi kredit. Nah, nanti setelah teman-teman buat rumusnya, nanti kan muncul perhitungan secara otomatis ya. Kalau di sini 0 dikurangi 0 maka ya pasti hasilnya 0 dong. Nggak mungkin tiba-tiba jadi 100. Nah, ini juga 2.060.000 dikurangi 0 maka hasilnya tetap 2.060.000. Nah, setelah itu teman-teman tinggal copy paste ke bawah dan ya saldo normal, kolom saldo sudah selesai keisi. Nah, seperti laporan neraca untuk agar lebih rapi dan lebih enak dilihat, kita tinggal grup 3 kolom bantuan ini lalu kita sembunyikan. Oke, setelah itu kita insert lagi teman-teman untuk membuat baris total dari pendapatan, biaya pendapatan, biaya operasional, laba kotor, total pendapatan lainnya, total biaya lainnya, dan laba bersih. Jadi setelah teman-teman insert, teman-teman tulis aja sesuai dengan nama akunnya dari pendapatan, biaya, laba kotor, dan laba bersih. Nah untuk menghitung total pendapatan kita menggunakan rumus SUM. Begitu pula dengan biaya operasional, biaya pendapatan, ini sama menggunakan rumus SUM. Nah, untuk menghitung laba kotor, maka pendapatan dikurangi dengan biaya operasional. Nah, lalu untuk menghitung laba bersih, maka laba kotor yang sudah kita dapatkan kita tambah dengan total pendapatan lainnya, lalu dikurangi dengan total biaya lainnya. Karena di sini 0 atau total pendapatan lainnya 0, total biaya lainnya 0, maka laba kotor dan laba bersih hasilnya sama. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian pembahasan mengenai aplikasi Excel akuntansi dari kelompok Trio Berubur. Jika ada kurangnya, maka kami mohon maaf. Dan jika ini bermanfaat, semoga teman-teman merasa terbantu dengan video ini. Terima kasih. Kami Trio Berubur. Saya Dars Episena dan rekan saya Nur Cahaya Nintias. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.